Tentara cyber katanya harus dibentuk oleh Lemhamnas. Banyak yang harus dibenahi di keamanan cyber di Indonesia dan bisa jadi sebagai matra baru selain darat, laut, dan udara, yaitu cyber. Banyak pertentangan, banyak diskusi, dan juga banyak yang berpendapat tentang rencana Lemhamnas ini. Lalu bagaimana pendapat mereka semua? Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, tentu semuanya harus merdeka, semuanya harus kuat, termasuk pertahanan di sisi cyber. Banyak usul, banyak diskusi, banyak masukan kepada pemerintah bagaimana cara meningkatkan keamanan cyber di Indonesia. Ada pengoptimalan Polri, ada pengoptimalan ID Sirti, ada pengoptimalan Kominfo, dan juga pihak swasta. Semuanya saling memberikan masukan. Tetapi ada satu yang unik yang kemarin disampaikan oleh Lemhamnas, yaitu membentuk tentara cyber. Seperti kita tahu bahwa biasanya tugas tentara adalah melindungi keamanan dari luar ke dalam. Sedangkan polisi posisinya adalah mengamankan yang ada di dalam negeri. Mohon koreksi kalau saya salah. Nah, lalu Lemhamnas ini mengusulkan bahwa harus ada matra baru, namanya adalah tentara cyber. Nah, saya membuat satu postingan di Instagram dan juga di TikTok. Dua-duanya dalam tanda petik FYP dan trending, dan ada beberapa yang berkomentar. Nah, inilah komentar mereka terhadap rencana pemerintah membentuk tentara cyber. Saya mengatakan di konten saya adalah setujukah jika ada tentara cyber di Indonesia. Ini ada beberapa yang memberikan komentar, tidak begitu banyak, tetapi ada yang memberikan komentar panjang dan juga pendek. Dari Kang Denny Riana ini, Kolonel Cyber Adi Sumaryadi, ini lebih ke pujian lah ya, tetapi selayaknya hanya sekedar bercanda. Kemudian ada Papap Gilsen juga sama, Kang Adi jadi panglima nak di tentara cyber mah. Jadi mengajak saya untuk jadi bagian dari tentara cyber, dan itu seperti sesuatu yang tidak mungkin dan bukan kompetensi saya yang secara mendalam di cyber ini. Nah, ini yang mulai lebih relevan ya. Blackwater 7641 setuju walaupun telat beberapa dekade. Ya, seperti kita tahu bahwa di beberapa negara seperti China, kemudian Amerika Serikat tentu, kemudian Rusia, Korea Selatan, mereka sudah memiliki semacam tentara cyber troops ya. Jadi mereka mempunyai itu untuk melindungi serangan-serangan dari luar. Seperti kita tahu kalau misalkan ada konflik, kemudian anggaplah tidak ada konflik sama sekali pun, ketidaksukaan dari satu negara ke negara lain biasanya ada, atau hanya sekedar coba-coba. Nah, maka negara harus dilindungi oleh yang namanya tentara. Nah, tentara ini saat ini sepertinya kalau lihat saya di beberapa video, tentara cyber sebetulnya sudah ada. Cuma memang tidak langsung menjadi sebuah matra. Ada bagiannya. Ya, tetapi memang tidak fokus dibuat dalam satu angkatan. Ya, hanya bagian kecil saja. Dan tentunya mereka sudah mendapatkan pendidikan, tetapi lagi-lagi yang namanya teknologi khususnya keamanan harus terus bereksplorasi, harus terus melakukan penelitian, harus terus mengulik dalam tanda petik, harus terus mengadopsi teknologi dari luar supaya benar-benar kompeten SDM-nya. Blackwater 7641 itu menyampaikan bahwa walaupun telat beberapa dekade, ya tentu kita sudah telat, tapi tidak ada yang lebih baik daripada mencoba dan memulai walaupun telat. Ya, kita bisa mulai dari situ. Penguatan dari tentara cyber ataupun TNI yang dikhususkan untuk menjadi bagian pengamanan cyber ini harusnya diperkuat. Saya dari ingat almarhum
teman saya Pak Iwan Sumantri. Beliau kalau tidak salah di IDC salah satunya adalah mengkoordinir beberapa lembaga untuk keamanan dari luar ke dalam. Ya, kita sebetulnya sudah memulai teman-teman semua, tetapi ya lagi-lagi harus ada optimasi dari banyak sisi. Lemhamnas bilang satu masalah SDM sudah tentu. Kemudian yang kedua adalah masalah dana. Saya baca bahwa 7 triliun setidaknya dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung keamanan cyber di Indonesia. 7 triliun itu tidak dipakai oleh TNI saja, tetapi oleh kepolisian, oleh Kominfo bisa jadi, kemudian oleh tentara bisa jadi, juga oleh lembaga-lembaga seperti IDCIRT, kemudian lembaga-lembaga non-profit yang bisa jadi diberi hibah untuk membantu mengamankan keamanan Indonesia dari luar. Kemudian CSM ASEP berkomentar bahwa SDM kita sudah bisa bersaing kok dengan pihak manapun. Betul, saya setuju ini, tapi saya pikir jumlahnya belum banyak dan harus lebih advance lagi karena beberapa kali kita bobol ya. Bjorka lagi-lagi mencuri data kita, belum lagi hacker-hacker pemula yang dari luar yang masuk baik secara dikoordinir maupun tidak dikoordinir. Ini menjadi duri bagi keberlangsungan internet, bagi keberlangsungan data, bagi keberlangsungan banyak hal yang berhubungan dengan keamanan. Kemudian Abu Azra setuju banget, 100% setuju, sangat mendukung ya, termasuk saya sangat mendukung. Ada Herman BPP 8, ada lembaga sandi negara, betul, sandi negara, lembaga sandi negara, ada Cyber Polri, ada Kominfo, masih kurang. Apa tidak tumpang tindih kewenangan, kemampuan mendeteksi dan lain-lain bukan dikarenakan dengan banyaknya lembaga sejenis, tapi kemampuan SDM di lembaga tersebut yang mumpuni. Sinergi antar lembaga cyber yang sudah ada serta tingkatkan kemampuan SDM serta peralatannya itu akan lebih efektif. Jadi kalau Pak Herman ini berkecenderungan ya sudahlah, tidak harus membentuk matra, yang saya lihat seperti itu ya, tidak harus membuat angkatan baru, manfaatkan yang ada, perkuatkan ya, perkuatan SDM-nya, tambah tools-nya ya. Kalau tools sekarang sudah ketinggalan zaman atau kurang canggih, mungkin harus ditingkatkan. Dari situ akan muncul anggaran baru, kemudian ditingkatkan lagi, SDM-nya diperkuat lagi, mungkin kita dikirim keluar, anggaplah misalkan ke China, Rusia, atau juga Amerika Serikat gitu ya. Kita bisa mengupgrade kemampuan skill orang-orang yang memang saat ini ada di instansi-instansi yang bertanggung jawab atau berwenang dengan keamanan internet dan cyber di Indonesia. Jadi saya setuju dengan Pak Herman, lebih menguatkan SDM dan penguatan tools yang ada di dalamnya, jangan sampai ketinggalan. Luxmasi, aktivis relawan LSM. Wow, sangat setuju sekali dan disambut dengan baik. Mudah-mudahan Indonesia terjaga keamanan data negara dan data rakyat Indonesia. Ya, setuju sekali dengan Luxmansi. Ya, memang harus dijaga data kita dan harus disambut dengan baik. Ya, tapi lagi-lagi harus ada kontrol dari kita juga. Tentu ketika ada matra baru kah, ada bentuknya instansi baru, ada dana masyarakat, ada dana negara yang keluarkan dari situ, maka kita harus bantu monitor. Hanin Nurhandono, ini sekarang ini sudah masuk era proxy war dan sosial media jadi alat untuk memata-matai kondisi masyarakatnya. Bahaya fitnah, ujaran kebencian, hoax, pengikisan ideologi negara, penyimpangan sejarah, provokasi pecah belah mudah sekali dibuat oleh akun yang tidak bertanggung jawab. Setuju. Apakah dengan terbentuknya cyber aparat ini akan berpengaruh dalam penindakan hukum kepada akun-akun fake yang dibuat untuk sebar propaganda? Saya pikir seperti yang tadi saya sampaikan di depan, arahnya agak sedikit berbeda antara polisi dan juga tentara. Walaupun dua-duanya bisa saling berkolaborasi. Jadi kalau tentara itu menangkal serangan-serangan dari luar, sedangkan yang mengatur nih yang miring-miring di lokal ya, di Indonesia gitu ya, di jaringan lokal, itu yang menindak harusnya polisi gitu ya, walaupun bisa dibantu dengan tentara. Tetapi kalau yang saya lihat, yang tentara cyber ini serangan dari luar ya, tentu
dengan penguatan di banyak sisi, akun-akun fake memang seharusnya sudah diberantas ya. Kemudian rekrut para hacker-hacker di Indonesia, Pak. Mifgraph. Tidak gampang untuk merekrut hacker ya. Mereka bersembunyi, kemudian mereka underground. Saat kita tidur mereka bekerja, bisa jadi, atau bekerja di sela-sela kita bekerja, atau ada juga yang terorganisir, ada juga yang secara mandiri, ada juga yang dibayar, ada juga yang idealis. Hacker itu susah ditebak, hacker itu biasanya tidak mau diperintah, dan hacker itu susah dicari dan tidak gampang untuk merekrut hacker. Hacker banyak jenisnya teman-teman ya, ada yang defacer lah, kemudian ada hacker yang benar-benar baik, ada white hacker, black hacker begitu ya sebutnya. Tapi tidak mudah untuk menemukan itu. Jadi saya pikir lebih baik bisa melakukan itu, tetapi ya tidak harus diumumkan juga di publik. Tapi kemampuan SDM itu yang pasti bisa di-upgrade. Tentu bisa belajar ke siapapun, termasuk ke hacker. Kemudian jangan terlalu banyak lembaga, akhirnya ajang korupsi. ERNA dari ERNA 61 ERNA 6107. Jangan terlalu banyak lembaga, akhirnya jadi ajang korupsi. Ini yang ditakutkan oleh kita semua. Kita sama-sama prihatin dengan korupsi yang terjadi, tapi tentu kita punya harapan bahwa tentara cyber atau siapapun itu yang dibentuk itu akan menjadi sebuah solusi supaya keamanan kita lebih baik. Ini yang terakhir, di SIS 2708, lebih baik disatukan saja semua lembaga yang mengenangani cyber security di Indonesia di bawah Menhan. Mungkin ada baiknya ini disatukan, tetapi ya lagi-lagi birokrasi tidak semudah yang kita bayangkan. Ada undang-undangnya kenapa satu lembaga itu dibentuk, ada aturannya kenapa satu lembaga itu dibentuk, dan tidak mudah menyatukannya. Yang pasti kalau menurut saya, yang sudah ada berkolaborasi, manfaatkan dana yang ada. Jika ada dana baru, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah tanggung jawab. Yang terpenting adalah tanggung jawab, komitmen, dan cinta negara. Dengan begitu mereka akan secara sendiri akan mengamankan negaranya. Keamanan cyber sebetulnya bukan tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab kita semua. Bila kita mengumbar data kita terlalu banyak di internet, kemudian membagikan dengan sukarela, atau kita justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan memang menjadi bagian dari orang yang tidak mengamankan data itu sendiri, bagian dari orang yang justru menyerang negara kita sendiri. Ya. Keamanan data, keamanan internet, keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama. Siapa lagi yang bukan mengamankan selain kita sendiri? Upaya-upaya pemerintah, kalau baik tentu kita dukung, kalau jelek ya kita boleh kritisi.